Ke HTTP streamnya kita klik. Nah, di sini kelihatan kan ya, ini itu adalah bentuk dari clear text, jadi bisa langsung dibaca ya, tidak terenkrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan membahas SSL stripping. Ini itu adalah tahap akhir serangan mid-M. Untuk gambarannya itu seperti ini ya. Ketika victim atau korban itu mengakses sebuah server dan attacker itu sudah memposisikan posisinya itu di tengah-tengah ya, dengan cara melakukan ARP spoofing, terus attacker melakukan redirect menggunakan DNS spoofing. Nah, ini itu adalah tahapan yang terakhir. Jadi SSL stripping ini adalah teknik yang digunakan oleh attacker untuk mendowngrade protokol yang dipakai gitu ya. Nah, dari gambar ini bisa dilihat ya, komunikasi antara si victim sama si server itu dicegat oleh si hacker. Jadi walaupun yang diakses oleh si victim ini itu HTTPS, tapi udah di downgrade tekniknya itu menggunakan SSL stripping yang awalnya HTTPS menjadi HTTP. Nah, tapi kalau dari attacker ke server itu masih menggunakan HTTPS gitu. Jadi koneksi yang dilakukan oleh victim ya itu dicegat oleh si attacker, jadi di downgrade, tapi itu bisa ditangani dengan fitur atau apa namanya itu HSTS gitu ya, seperti mungkin Instagram, Google, terus ada X itu. HSTS itu adalah memaksa koneksi menggunakan HTTPS. Jadi digunakan menggunakan SSL stripping itu tidak mempan gitu ya. Oke, next. Nah, sebenarnya apa itu SSL stripping? Nah, SSL stripping ini itu adalah teknik mid-M untuk menghapus atau mencegah enkripsi TLS antara klien dan server, seperti yang saya jelaskan sedikit di awal tadi ya. Terus menyebabkan klien berkomunikasi via HTTP bukan via HTTPS. Terus attacker mempertahankan session HTTPS dengan server, tapi relay plan HTTP ke victim. Jadi attacker ini masih komunikasi ke servernya itu masih menggunakan HTTPS, tapi balasan ke victim itu menggunakan HTTP gitu ya. Nah, terus bagaimana SSL stripping ini bekerja? Yang pertama itu victim memulai HTTPS request ke website, attacker itu melakukan intercept ya, karena udah berada di tengah-tengah, menggunakan ARP spoofing atau rogue access point. Nah, terus attacker itu connect ke website via HTTPS, terus attacker relay response ke victim melalui HTTP. Jadi komunikasi menggunakan HTTPS itu datanya akan terenkripsi, tapi kalau menggunakan HTTP itu datanya tentunya itu akan plain text gitu ya. Terus victim tanpa sadar berinteraksi via HTTP, terus data sensitif terekspos dalam plain text gitu ya. Nah, dampaknya itu kredensial seperti username atau password itu bisa dibaca oleh attacker karena bentuknya plain text. Terus attacker itu bisa melakukan eavesdropping ke semua komunikasi. Nah, victim tidak menyadari koneksi itu tidak aman. Oke. Indikator serangan SSL stripping gitu ya. Yang pertama itu initial request dan responnya. Ya, user request itu awalnya HTTPS di port 443 ya. Itu adalah port normalnya. Terus subsequent paket langsung shift ke unencrypt HTTP. Jadi langsung di downgrade ke HTTP atau di port 80 gitu ya. Untuk domain yang sama. Nah, terus ada redirect atau link rewriting. Jadi HTTP status code seperti 301, 302 persistently redirect HTTPS request ke HTTP resource. Jadi di downgrade itu ya, intinya SSL stripping itu. Terus monitoring redirect yang mencurigakan.
Ada lagi itu sertifikat error. Jadi inisial TLS atau SSL handshake itu gagal ya, jabat tangan 3 arahnya itu gagal. Terus muncul self signet certificate terjadi jika attacker menggunakan direct proxying teknik gitu ya. Terus absence of TLS traffic, domain yang normalnya menggunakan TLS tiba-tiba tidak melakukan TLS handshake. Nah, traffic beralih sepenuhnya ke HTTP. Nah, mungkin teman-teman bisa membedakannya itu ke not secure gitu ya, yang ada di website gambar gembok itu. Nah, itu kesilang terus ada tulisan not secure gitu. Nah, untuk cara mendeteksi SSL stripping dengan Wireshark, nah ini itu tekniknya itu adalah teknik lanjutan dari cara mendeteksi RP spoofing, cara mendeteksi DNS spoofing. Jadi ini itu adalah teknik akhiran gitu ya. Si penyerang itu bisa mendowngrade versi yang awalnya HTTPS menjadi HTTP. Nah, ini akan kita coba ya untuk filternya. Langsung aja kita coba masuk ke sini ya, ke Wireshark-nya. Ini saya menggunakan lab dari TryHackMe. Nah, di sini juga ada gambarannya HTTPS di downgrade ke HTTP. Oke, untuk filter yang pertama itu TLS atau SSL. Di sini itu digunakan untuk menampilkan semua traffic SSL atau TLS gitu ya. Jadi kita tes TLS or SSL. Sorry. Nah, di sini lebih jelas itu ada 60 paket ya dari TLS atau SSL-nya. Nah, intinya itu ini itu nyambung ke DNS spoofing yang kemarin gitu ya, karena si victim itu di redirect gitu. Terus ini ada TLS handshake tipe 1 NN TLS handshake extension server name. Ini itu nama server name-nya itu apa. Nah, TLS handshake tipe 1 ini adalah tipe apa response gitu ya. Tipe client hello gitu ya. Nah, kita langsung aja praktekkan. Nah, di sini juga udah saya kasih keterangan. Nah, di sini menampilkan establish TLS handshake ke server, harus konfirmasi bahwa domain normalnya menggunakan TLS. Oke, kita langsung aja pakai filternya. Di sini aja ya, lebih enak. Kita ingin mencari apa? Mencari client hello sama domainnya gitu ya. Oke, filternya itu TLS handshake type cuma satu, terus TLS. Nah, intinya itu jangan dihafal ya, untuk perintahnya itu difahami saja. TLS handshake extension server name. TLS handshake extension, kita cari server name, kita cari nama servernya. Nah, untuk nama servernya itu udah dikasih ya di sini, seperti yang udah kita jawab di bagian DNS spoofing. Itu kita udah menemukan alamat attackernya, terus kita udah menemukan domain apa yang disusupi gitu ya, di redirect oleh si attacker. Di sini adalah prop login admin.prop, kita masukkan name prop admin grup login ya, grup login admin grup lokal.
Oke, ada yang salah. Crop login. Salah apa ya? Aku yang salah apa guys ya? Extension server. Domainnya ini salah. Kita copy domainnya. Nama domainnya. Kita copy dulu guys. Oke. Oke, masih salah. Ini di mana ini? Salahnya. Oh iya, ini kurang sama dengan. Oke. Kita enter. Ada 31 paket ya. Nih, 31 paket klien Hello atau tipe handshake-nya itu 1. Oke, selanjutnya show DNS redirect that preceded stripping ini apa? Nah, kita cek ya. Jadi di sini tuh menampilkan DNS redirect yang mendahului stripping, terus victim diarahkan ke IP attacker. Nah, di sini untuk filternya itu di sini menggunakan DNS ya. DNS response sama dengan 1, ini itu adalah respon sama dengan 1 ini adalah balasan ya atau reply. Ini untuk IP-nya, terus DNS query name ini nama domainnya. Oke, langsung aja kita coba. Kita hapus. Pakai DNS flex response sama dengan 1. 1 itu reply ya guys atau balasan. Terus kita masukkan IP dari si attacker dan ip.src sama dengan kita masukkan IP dari attacker. Nah, IP attacker itu udah kita dapatkan di sesi DNS spoofingnya ya. Mana kita cek. Nah, ini untuk IP-nya ya 192.168.10.55. 192 nah 192.168.10.55. Oke, kita n lagi DNS key name. Nah, lalu kita enter. Mana? Enter. Nah, kita enter. Nah, di sini ada indikasi ya bahwa apa namanya? Bentar. DNS redirect itu mendahului stripping gitu ya. Jadi sebelum koneksi HTTPS itu udah dicegat sama si attacker. Jadi koneksi dari victim ke apa namanya ke attacker itu sudah menggunakan HTTP. Jadi sebelum SSL itu dijalankan ya, itu udah didahului si attacker, udah dilakukan redirect gitu ya. Oke, terus kita gunakan filter ini ya HTTP IP SRC, ini IP-nya, terus destination IP-nya itu ini. Jadi itu gini gambarannya. Victim itu merasa bahwa dirinya itu sudah berkomunikasi dengan server yang asli. Nah, tapi di Wireshark itu kebaca kan ya.
Nah, jadi di website itu kebaca. Nah, source-nya itu dari sini ya, bukan dari miliknya si Google atau miliknya si domain tersebut gitu. Nah, ini 192.168 ini adalah IP dari IP attacker. Nah, destination IP ini itu adalah milik si korbannya gitu ya. Jadi di sini digunakan untuk filter kunci untuk mengkonfirmasi SSL stripping. Jadi kunci filternya itu adalah ini. Apakah kita itu berkomunikasi dengan server asli apa enggak ya menggunakan filter ini. Terus menampilkan HTTP traffic dari victim ke attacker. Nah, jadi komunikasinya itu kebaca ya karena plain text. Nanti kita coba. Terus membuktikan TLS hilang setelah DNS spoof. Nah, setelah dilakukan redirect oleh si attacker, TLS-nya itu akan hilang ya karena udah di downgrade. Terus kredensial terlihat dalam plain text. Nah, langsung aja kita coba. Oke, kita hapus. Di sini kita menggunakan HTTP. Kita akan memfilter hanya koneksi HTTP, terus IP SRC dengan source IP-nya itu adalah dari si korbannya ya, ini 192.168 10 dan kita cari destination IP-nya ini ya, yang 192 1055. Cari NN IP destination kemudian 192.168 1055. Lalu kita enter. Nah, di sini ada dua komunikasi yang dilakukan oleh HTTP di dengan IP korban ke IP attacker. Ya, jadi di sini ada metodenya itu ada get sama post. Oke, nah di get itu adalah ketika si victim udah berada di form login tersebut. Nah, untuk post si victim ya atau si korban ini sudah mengirimkan sebuah kredensial. Nah, kredensialnya di sini itu menggunakan apa ya? HTTP. Jadi bentuknya itu adalah plain text. Oke, langsung aja. Nah, cara melihatnya gimana ya? Tinggal klik pada yang metode post, terus klik kanan follow. Bentar kok nggak bisa ini ya. Follow di sebelah kiri. Oke, HTTP stream ya. Kita klik. Nah, di sini kelihatan kan ya. Ini itu adalah bentuk dari clear text, jadi bisa langsung dibaca ya, tidak terencrypt. Di sini kelihatan username-nya itu Alice, sama passwordnya itu secret 123 tanda seru. Nah, untuk melihatnya lagi itu enggak dari sini juga itu juga bisa. Bentar saya praktekkan. Nah, di sini ya di bagian bawah. Nah, ini ya di form item itu ada username sama password. Nah, bisa dicek di sini juga gitu ya. Jadi kalau seorang attacker itu sudah bisa melakukan SSL stripping ya, otomatis kredensial kita itu nggak aman gitu ya. Oke, kita kerjain CTF-nya, how many post request were offset for our domain group login at mail lokal. Nah, di sini ada berapa tadi? Ada cuma satu ini ya. Jawab. Oke, benar. Password of the victim found in the plain text after successful SSL stripping attack. Jadi apa password dari korban yang telah ditemukan plain text after successful SSL stripping attack, setelah sukses melakukan SSL stripping attack. Passwordnya apa ya? Tinggal kita lihat ya di sini. Itu ada secret 123 tanda seru itu ya. Secret 123. Oke.
conclusion. Nah, di sini ini juga sudah saya rangkumkan ya di sini. Nah, timeline serangan multistage. Nah, yang pertama ARP spoofing ya. Mungkin teman-teman bisa cek di playlist Wireshark di video pertama itu ada ARP spoofing yang sudah saya jelaskan juga. Di sini itu attacker memposisikan dirinya itu di tengah-tengah network. Jadi awal mula serangan man in the middle itu adalah ketika attacker melakukan peracunan terhadap tabel ARP gitu ya. Nah, setelah berhasil melakukan ARP spoofing, si attacker melakukan apa ya? Itu adalah melakukan DNS spoofing. Itu ya, victim itu diarahkan ke attacker ke IP attacker gitu ya. Maksudnya itu di redirect ke sana gitu ya. Jadi komunikasi yang misalkan ke Google itu udah di redirect sama si dia gitu ya. Nah, teknik yang terakhirnya itu adalah SSL stripping gitu ya yang kita bahas di video ini. Gitu. Jadi HTTPS itu di downgrade ke HTTP. Nah, lalu apa? Kredensial itu bisa dicuri gitu ya. Oke, kita langsung selesaikan untuk room man in the middle kita. Kita udah berhasil ya menyelesaikan room man in the middle yang di dalamnya itu ada ARP spoofing, DNS spoofing, sama SSL stripping. Nah, jika teman-teman itu suka dengan videonya, bisa diklik tombol subscribe, dan jika teman-teman itu bingung, boleh tinggalkan di kolom komentar.